Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaiina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata al khair bi tigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul secara virtual untuk kembali melihat meneladani kisah perjuangan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam dari sejak pra kenabian hingga nanti pada masa perjuangan beliau selama berada di Mekah maupun di Madinah nanti, ya. Dan kita akan membahas kitab yang masih sama dari awal pembahasan kita, yaitu Khulasah Nuril Yakin yang ditulis oleh Al-Ustaz Syekh Umar Abdul Jabbar, ya, Umar Abdul Jabbar. Kita telah sampai pada permasalahan yang berkaitan dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kita telah bahas panjang lebar pada pertemuan minggu lalu. Rahasia-rahasia apa yang ada pada dakwah secara sembunyi-sembunyi, apakah itu murni karena faktor kekhawatiran akan musuh-musuh Islam, atau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya telah kita bahas semua. Begitupun dengan orang-orang, ya, kelompok-kelompok orang yang masuk ke dalam Islam di awal-awal, ya. Jadi ada wanita pertama yang masuk dalam Islam, ada laki-laki pertama yang masuk dalam Islam, dan juga ada kalangan anak-anak yang masuk pertama kali dalam Islam, seperti itu. Nah, sekarang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan dakwah secara terang-terangan, dan di sini masih belum eh, muncul ya di kitab PDF ini karena mungkin terpotong. Jadi mungkin kita bisa baca dan bisa kita simak melalui kitab kita masing-masing, seperti itu. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan. Istamarratid da'watu sirriyatu thalatha sanawatin. Berlangsung terus dakwah secara sembunyi-sembunyi itu lebih kurang sekitar 3 tahun. Ya, jadi kalau kita buat perhitungan, ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun itu diangkat menjadi nabi dan rasul, ya, 3 tahun berikutnya pertama itu beliau melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ajaba fi asna'iha katsirun minal asyrafi wal mawali, ya. 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ternyata banyak juga kalangan pembesar, kalangan bangsawan yang masuk ke dalam Islam. Jadi tidak hanya sebatas keluarga dekat, ya, seperti Khadijah yang sudah tahu tanda-tandanya sejak sebelum menikahi Rasulullah, ya, tetapi juga ada bangsawan-bangsawan atau pembesar-pembesar, ya, orang-orang kaya seperti itu, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, dan lain sebagainya, seperti itu. Ba'da dzalika, ya, setelah 3 tahun itu, Umar sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bil jahri, untuk mendakwahkan Islam ini tidak lagi sebatas untuk orang-orang tertentu saja, melainkan sudah harus melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Biqaulihi ta'ala, yang mana ketika itu turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ya. Eh, Sampaikanlah secara terbuka, secara terang-terangan, ya, apa yang engkau diperintahkan akan hal tersebut. Jadi dakwah Islam itu yang diperintahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan, sampaikan secara terang-terangan. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, fasaida ala Safa, lalu beliau naik ke Bukit Safa. Jadi mungkin ini secara ceritanya, konteksnya saat itu Rasulullah memanggil, ya, orang-orang kaum-kaum, apa namanya, kaum Quraisy Makkah saat itu dipanggil, dikumpulkan, lalu beliau berdiri di Bukit Safa, ya, wana ada kaum, lalu dia Rasulullah SAW menyeru kaumnya, ya, falam majita mau, ya, jadi naik ke Bukit Safa memanggil kaumnya. Ketika mereka semua berkumpul, jadi wahai kaumku, berkumpullah di sini, ya. Jadi mereka semua berkumpul, qala lahum, mereka berkata,
Ya, berkata Rasulullah SAW kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bihi. Apakah kalian akan membenarkanku terhadap apa yang akan aku sampaikan kepada kalian? Ya, jadi Rasulullah bertanya dulu ya di awal eh, apa ya pidatonya itu ya. Apakah kalian percaya nanti akan apa yang akan saya sampaikan kepada kalian seperti itu ya. Faqalu mereka berkata ya faqalu na'am ma jarrabna 'alaika kadiban mundu nasy'atika ilal an. Kami tidak pernah mendapati engkau mencoba untuk berdusta kepada kami sejak kecil sampai sekarang. Ya, jadi karena Rasulullah ini kan diberi gelar Al-Amin ya oleh kaum Quraisy ya karena kejujurannya, karena sifat mulianya, terpujinya ya di kalangan kaum Quraisy seperti itu. Ya, jadi kaum Quraisy ini bertanya-tanya nih, kenapa nih Rasulullah ngumpulin kita dan kenapa beliau mengatakan hal semacam itu? Ya, di sini langsung dijelaskan ya kalau di dalam kitabnya itu mengenai dakwah Islam. Tapi kalau di beberapa riwayat kita juga temukan bahwasanya yang pertama kali beliau sampaikan itu kalau seandainya nih di belakang balik bukit ini ada pasukan yang menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Kata Rasulullah, jawaban mereka kaum Quraisy mereka percaya seperti itu. Ya, tapi di sini tidak jelaskan. Di sini langsung kepada poinnya saja ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam apa kata Rasulullah berikutnya? Ankiru anfusakum minan nar. Ya jagalah diri kalian dari neraka. Ini nadhirun lakum. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian min adzabin syadid dari azab yang pedih. Intinya di sini Rasulullah SAW menyampaikan ya bahwasanya aku adalah utusan Allah menyampaikan dakwah semacam ini. Jauhkanlah diri kalian dari kesesatan-kesesatan ini ya. Kalian menyembah berhala, melakukan ini itu segala macam. Jauhkanlah diri kalian dari hal semacam itu karena hal semacam itu akan membawa kalian kepada eh, api neraka semacam itu ya. Mendengar hal semacam itu ya sebagaimana yang tadi dikhawatirkan ya kalau kita berbicara mengenai turunnya wahyu ya beliau dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal sudah dijelaskan ya oleh Waraqah bin Naufal tidaklah seorang pun yang membawa ajaran ini kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya dan ternyata benar apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal itu ya. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab ya. Seketika pamannya berkata saat itu apa kata pamannya Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad ya. Celakalah engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atana. Apakah engkau mengumpulkan kami saat ini untuk menyampaikan hal ini? Ya, apakah ini tujuan engkau mengumpulkan kami saat ini? Ya, fa anzalallahu fi haqqi. Jadi di sini intinya Abu Lahab eh, mencela Rasulullah atau menolak ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga turunlah wa anzalallahu fi haqqihi surat al-lahab. Ketika itu turunlah surat al-lahab ya langsung menyebutkan tabbat yada abi lahabiu watabnya celakalah diri Abi Lahab ya Abu Lahab itu celaka dan sesungguhnya ia telah merugi ya satu-satunya orang yang disebut celaka di dalam Al-Quran yang lain mungkin menggunakan kiasan dan lain sebagainya tapi ini Abu Lahab disebutkan namanya langsung ya sebagai bentuk apa karena dia orang yang keras dalam menolak dakwah Islam seperti itu ya. Berikutnya jam'uhu li asyaratihi ya. Setelah beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan ini mulai mulai muncul berita yang mulai viral di Makkah saat itu. Bosnya Nabi Muhammad SAW membawa ajaran barulah bagi kata mereka seperti itu ya. Ini Muhammad seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ya. Mulai jadi perbincangan ya. Sebagian ada yang mungkin mulai-mulai percaya karena ada Abu Bakar yang sudah masuk Islam juga, Khadijah juga, lalu ada Utsman bin Affan, para pembesar-pembesar. Mungkin sebagian mau gitu ya tapi hanya sebagian kecil lah seperti itu tapi sebagian yang lain mayoritasnya justru bertanya-tanya ada yang bingung ada yang langsung menentang karena apa karena Rasulullah langsung menjelek-jelekan lebarnya seperti itu bagi mereka ya menjelek-jelekan Tuhan mereka ya menghina Tuhan mereka menyesatkan ajaran mereka semacam itu ya ya tentu sebagai orang yang apa namanya orang yang tahu atau orang yang mengikuti sebuah ajaran ketika ajarannya dijelek-jelekan, dipermalukan di hadapan umum ya tentu akan ada yang apa namanya protes seperti itu ya. Tapi bagaimanapun ini bukan itu masalahnya ya. Jadi bukan berarti ini mereka benar, Rasul benar juga, tapi memang hati mereka itu tertutup untuk menerima kebenaran sehingga ditutupi ta'assub ya, rasa fanatisme kepada ajaran mereka. Sementara mereka sebenarnya tahu bahwa ajaran mereka itu ajaran yang salah seperti itu. Nah, berikutnya apa yang diceritakan di sini jam'uhu li asyaratihi ya ada perintah untuk mengumpulkan keluarganya. Jadi setelah dakwah secara terang-terangan di bukit tadi ya di bukit dikumpulkan orang-orang di sana untuk
mendengarkan itu banyak yang menolak, banyak yang menentang, meskipun ada satu dua ya sedikit sebagian kecil yang menerima dakwah itu, tapi mayoritasnya menentang ya. Ada perintah berikutnya untuk mengumpulkan keluarganya ya, maka itu jama'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu ya. Nabi mengumpulkan keluarganya ya dan orang-orang terdekatnya, karib kerabatnya. Ya, lamma nazala alaihi qaulu ta'ala, ketika turun ayat berikutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, ini jadi Rasulullah itu tidak hanya sebatas berdakwah sekali dikecam lalu sudah selesai, enggak. Jadi beliau itu eh, menyampaikan dakwah secara terbuka. Lalu mungkin banyak yang menolak, tapi beliau tidak selesai begitu saja, turun lagi ayat, sampaikan dakwah kepada keluarga dekatmu, dikumpulkan seluruh keluarga dekatnya. Ya, Bani Muthalib, Bani Hashim, semuanya dikumpulkan keluarga-keluarganya. Ya, disampaikan dakwah Islam. Faballaghahum risalat Rabbi, disampaikan kepada mereka risalah ketuhanannya. Allah Tuhan, aku utusan Allah, ya ini Rasulullah, ya ini Nadhirun Mubin, memberi peringatan jangan sembah Tuhan-Tuhan yang ada di sekitaran Ka'bah itu dan lain sebagainya. Dakwah-dakwah Islam disampaikan kepada mereka. Wa anzarahum adzaba yaumin adzim. Rasulullah juga memberikan peringatan kepada mereka kalau mereka masih terus saja menentang ajaran dakwah Islam ini dan terus memperturutkan hawa nafsu mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan itu, maka mereka akan mendapatkan azab pada hari yang sangat dahsyat, sebenarnya azab yang pedih pada hari yang dahsyat ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, ya mana hari tersebut ya atau kiamat yang maksudnya itu adalah tidak manfaat harta yang mereka miliki dan juga keturunan atau anak yang mereka miliki semacam itu. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan ya. Nah, di sini jadi apa namanya? Kebanyakan ya, kebanyakan keluarganya saat itu atau kaumnya ya masih mungkin menolak, tapi cara berbicaranya, cara menolaknya itu ya kalaman layyinan, dengan cara yang mungkin masih baik-baik saja. Jadi ya, kalam yang halus ya, masih yang menolak secara halus seperti itu ya, karena secara latar belakang, secara track record Rasulullah itu tidak pernah berdusta, tidak pernah apa namanya melakukan hal yang buruk, dikenal sebagai sosok yang terpuji, yang bagi masyarakat Makassar itu orang yang memang benar-benar baik ya seperti itu. Jadi mungkin mereka masih punya rasa segan juga ya, meskipun mungkin mereka tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi mereka menolak dengan cara yang baik ya. Illa ammahu Abu Lahab, tapi tidak berlaku bagi pamannya Abu Lahab ya. Jadi Abu Lahab nggak seperti itu. Abu Lahab justru menentangnya dengan keras dengan segala macam. Ini suatu paradoks ya, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Abu Lahab yang sangat begitu bahagianya dibandingkan dengan yang lain, tapi ketika dakwah Islam itu disebarkan kepada keluarganya, justru Abu Lahab yang paling depan, ya garda terdepan untuk menolak ya atau menentang dari ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya. Alladzi kana aduhu al-asyad, ya. Yang mana Abu Lahab itu nanti menjadi musuh dari Rasulullah SAW yang paling asyad ya, yang paling apa istilahnya ya, paling asyad itu yang musuh musuh bebuyutannya Rasulullah SAW itu justru adalah pamannya sendiri seperti itu ya. Berikutnya ta'assubu Quraisyin ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Fanatisme kaum Quraisy ya yang menimbulkan kemarahan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabaddala hubbu Quraisyin lin nabiyyi bughdan ya, berubah ya atau berganti, yang semula cinta ya, kaum Quraisy itu yang kecintaan Quraisy ya itu berubah kepada Nabi Muhammad SAW menjadi kemarahan, kebencian. Wa qurbuhum lahu bu'dan ya, kedekatan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW itu berubah menjadi eh, jarak ya, jadi jauh gitu ya. Jadi sebelumnya dekat menjadi jauh. Wasiduquhu kadiban ya, yang sebelumnya dianggap sebagai orang yang benar ya, al-amin, dapat dipercaya, justru sekarang semua yang disampaikan oleh Rasulullah dianggap sebagai kedustaan. Wa amaluhu huzuwa ya, segala macam bentuk perbuatan Nabi itu dijadikan bahan ejekan oleh kaum Quraisy ya, kafir Quraisy ya. Yang sebelumnya semua perbuatan Nabi itu dianggap mulia, sekarang semua perbuatan Nabi itu dianggap sebagai sesuatu yang merupakan bahan ejekan seperti itu ya. Saking taasubnya kepada atau fanatisnya kepada ajaran mereka ya, nenek moyang mereka seperti itu. Jadi itulah kalau kita sudah suka dan benci, ada faktor dua itu, kita sudah tidak lagi melihat mana yang benar, mana yang salah. Selagi itu tidak menguntungkan bagi ajaran kita, mungkin kita akan mengatakan itu
gini lah, meskipun pada hakikatnya itu benar seperti itu. Itu kalau sudah fanatisme itu akan merusak segalanya seperti itu, ya. Wadzalika mundzu da'ahum ila ibadatillah. Semua itu terjadi sejak mereka mendakwahkan apa namanya Rasulullah SAW mendakwahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi sejak dakwah tadi itu, dakwah secara terang itu banyak yang mulai memusuhi Nabi. Semua yang sebelumnya dikatakan Nabi itu dianggap benar, sekarang semua dikatakan Nabi itu semua dikatakan dusta. Sebelumnya dekat dengan masyarakat kafir Quraisy itu sekarang menjadi menjauh. Sebelumnya cinta sekarang menjadi benci seperti itu. Ya, itulah hati manusia yang bisa berbolak-balik dengan mudah seperti itu. Ya, wa'aba alihatahum, ya. Eh, Semenjak Rasulullah mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah, ya, semenjak Rasulullah juga apa namanya mencela Tuhan-Tuhan mereka, ya, dalam arti itu Tuhan tidak layak untuk disembah, ya, bagi bagi bukan Rasul dalam arti suka mencela, suka menjelekan, bagi mereka kaum kafir Quraisy itu dianggap sebagai celaan kepada Tuhan mereka seperti itu. Jadi mereka menganggap Nabi Muhammad mencela Tuhan-Tuhan mereka, ya, yang sebenarnya itu bukan Tuhan. Jadi memang sebenarnya di sini kaum Quraisy saja yang berlebihan seperti itu, ya. Wa nasaba kullu man abadaha ila dhalal, ya. Eh, Kaum Quraisy menyebut Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau mengatakan siapapun yang menyembah kepada mereka Tuhan-Tuhan mereka itu, ya, patung-patung itu semua sesat seperti itu. Ya, jadi semenjak saat itu mulai timbul kebencian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau qad saru ila ammihi, ya, wa talabu minhu ayyamna ar-rasula an sabbi alihatihim. Nah, sesekali, ya, mereka kaum kafir Quraisy itu mendatangi pamannya. Jadi karena Rasulullah ini kan di bawah bimbingan pamannya, jadi mereka langsung datangi pamannya. Ya, ibaratnya kan kalau ada eh, orang yang mengasuh seseorang, ya, tentu kalau misalkan dan dikatakan langsung ke orang yang mengatakan ini tidak ada perubahan, ya mungkin kalau kita katakan ke pamannya barangkali atau orang yang mengasuhnya barangkali akan ditahan atau dirubah seperti itu, ya, prasangka mereka. Jadi mereka saru ila ammi, pergi ke pamannya, ya, wa talabu minhu ayyamna'a ar-rasul an sabbi alatihim. Jadi mereka meminta kepada pamannya, tolong sampaikan kepada Rasulullah, tolong larang, tolong tahan Rasulullah SAW, ya, tolong tahan Muhammad, tolong larang Muhammad itu untuk tidak lagi mencela Tuhan-Tuhan kami. Jadi mereka aja yang menyangka bosnya Nabi Muhammad mencela Tuhan mereka, ya, wa tadlilu abaihim. Tolong katakan kepada Muhammad itu jangan lagi menyesatkan Tuhan-Tuhan kami, kata kaum kafir Quraisy kepada Abu Lahab, ya. Tapi apa yang sikap Abu Lahab mendengar itu semua? Farad dahum dan jamilah. Tetapi Abu Lahab menolak, ya. Jadi tidak, saya tidak akan mengikuti apa yang kalian minta, ya. Saya tidak akan mengikuti apa yang kalian minta, kata Abu Lahab. Jadi menolaknya pun dengan cara yang baik seperti itu, ya. War rasulu mustamirun fi nasyriddin. Sehingga Rasulullah SAW terus berlanjut, ya, berlangsung untuk menyebarkan dakwah Islam, seperti menyebarkan agama Islam, seperti syariat Islam, dakwah Islam. Wa ya'la'i kalimatil haqqi, ya, terus menerus dalam meninggikan, ya, atau mengagungkan, menyiarkan kalimat yang benar, ya, kalimatul haq, ya, kata-kata yang benar, ya, kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran terus berlangsung karena tidak ditahan oleh pamannya seperti itu. Wallahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini dulu mengenai dakwah secara terang-terangan. Yang tadi dapat kita simpulkan bahwasanya dakwah secara terang-terangan itu dimulai setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, sikap dari kaum Quraisy ketika mendengar dakwah Islam itu mayoritasnya menolak dakwah tersebut, ya. Tetapi meskipun begitu, mayoritas tadi itu masih memiliki rasa segan, masih memiliki rasa hormat sehingga masih menolak dengan cara yang baik juga, gitu. Jadi mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tetapi mereka masih dalam koridor sopan, ya, kecuali pamannya Abu Lahab yang memang secara terang-terangan, secara ekstrim menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah orang yang paling bahagia ketika Rasulullah lahir, tetapi ketika mendakwahkan Islam, beliau orang yang paling ekstrim dalam menentang ajaran tersebut hingga turunlah surat Al-Lahab, ya. Jadi setelah turun perintah tadi untuk dakwah secara terang-terangan, ya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, lalu turun juga ayat lainnya wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, perintah untuk mengumpulkan keluarga, mendakwahkan Islam kepada keluarganya secara umum. Jadi kalau mungkin
dakwah secara sembunyi-sembunyi itu keluarga tertentu saja yang dipilih, tapi kalau ini sudah dakwah yang keluarga yang lebih umum seperti itu, dipanggil Banu Hashim, Banu Muthalib, ya semuanya masih sama ya, responnya mayoritas menolak, tapi dengan cara yang baik kecuali Abu Lahab tadi seperti itu. Sampai pada akhirnya kaum Quraisy mencoba, ya kafir Quraisy ini yang menolak ajaran Nabi tadi, mencoba untuk datang kepada pamannya Abu Thalib, ya barangkali melalui perantaraan Abu Thalib Rasulullah bisa dihentikan seperti, tapi ternyata eh, Rasulullah tidak berhenti. Artinya Abu Thalib tidak melarang Rasulullah. Artinya Abu Thalib tidak mengiyakan, ya tidak mengikuti apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh kaumnya, sehingga Rasulullah tetap berlanjut dalam dakwahnya. Bahkan Abu Thalib termasuk orang yang melindungi Rasulullah dalam dakwahnya tersebut seperti itu. Baiklah, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.